Guardiola bersedia perpanjang kontrak 4 tahun di Man City. Asalkan Pep Guardiola tengah memasuki 16 bulan terakhir masa kontraknya yang akan habis pada Juni 2023. Dia diboyong Man City pada 2016 untuk menggantikan Manuel Pellegrini. Selama 6 musim menangani The Citizens, dia mampu mempersembahkan 10 trofi, termasuk 3 gelar Liga Inggris. Kesuksesan tersebut membuat Man City berencana untuk memperbarui kontrak Guardiola. Ketika ditanya soal peluang memperbarui kontrak untuk kali kedua di Man City, Guardiola pun mengaku bersedia. Dia bahkan siap untuk memperpanjang kontrak hingga 4 tahun di klub asal Manchester itu. Akan tetapi, sebelum itu semua dilakukan, Guardiola harus melihat prospek Man City lebih dulu. Guardiola tak akan ragu untuk bertahan lebih lama jika rencana ke depan Man City sesuai keinginannya. Saya sudah 6 musim di sini, itu waktu yang lama. Saya tidak akan memperbarui kontrak hanya karena ingin bertahan. Saya harus melihat apakah kami masih bisa melakukannya bersama-sama dan semua orang terlibat di dalamnya. Itu hal yang paling penting. Itulah alasan mengapa saya memperpanjang kontrak 2 kali di sini. Saya harus merasa bahwa semua orang, terutama para pemain, masih nyaman bekerja dengan saya. Kami masih bisa menang dan berjuang untuk menang. Anda harus melihatnya. Bagi saya akan mudah untuk menandatangani 3 atau 4 tahun lagi dengan banyak uang di saku dan melihat apa yang terjadi. Tetapi bukan itu intinya. Intinya kami tetap bersama dan harus melihatnya sampai akhir musim dan musim depan, tutur Guardiola. Andai Cristiano Ronaldo gabung Man City, ceritanya beda, mungkin sudah 25 gol. Tidak ada nama Cristiano Ronaldo dalam duel sengit Manchester City versus Manchester United Minggu 6 Maret 2022. Ronaldo harus melewatkan derby Manchester karena cedera. Absennya Ronaldo baru diketahui sekitar 6-7 jam sebelum pertandingan. Tentu ini jadi kabar buruk. Ralf Rangnick membutuhkan skuad terbaiknya jika ingin mengejutkan Man City. Di sisi lain, Ronaldo bermasalah dalam urusan mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir. Sejak memasuki tahun 2022, dia baru mencetak 1 gol dalam 10 pertandingan. Catatan buruk Ronaldo ini pun mendapatkan sorotan lebih. Ronaldo mungkin sedang tumpul, tapi ada juga pengaruh MU yang bermasalah sebagai tim. Kesulitan Ronaldo juga dibahas Peter Barnes, analis Premier League. Menurutnya, Ronaldo sudah bermain sangat baik untuk ukuran pemain 37 tahun. Masalahnya ada di tim MU yang tampak kesulitan menemukan konsistensi bermain dan meladeni Ronaldo. Ceritanya bakal jauh berbeda andai Ronaldo bergabung dengan Man City. Catatan golnya sudah sangat bagus untuk pemain 37 tahun. Tapi menurut saya, jika dia bergabung dengan Man City, mungkin dia sudah mencetak 25 gol. Sebab ada banyak pemain bagus di Man City yang bisa meladeni Ronaldo dengan lebih baik. Mereka, Man City, seharusnya memiliki visi bermain dan teknik untuk meladeni dia. Sedangkan di MU, saya kira sebagian pemain tidak punya visi untuk meladeni dia. Menurut saya, satu hal yang mungkin membuat dia frustasi adalah bahwa dia tidak mendapatkan servis seperti sedia kala dan rekan-rekannya tidak meladeni dia. Ujar Barnes di Milan. Man of the match Manchester City versus Manchester United, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Manchester City versus Manchester United. Duel pekan ke-28 Premier League 2021-2022, Minggu 6 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dimainkan di Etihad Stadium, derby Manchester kali ini berjalan tidak seimbang. Man City tampil terlalu perkasa. MU kesulitan memainkan permainan tuan rumah. 4 gol kemenangan Man City kali ini datang lewat aksi Kevin De Bruyne menit ke-5 dan menit ke-28 dan Riyad Mahrez menit ke-68 dan menit ke-90 plus 3. MU sempat melawan, tapi hanya bisa mencetak 1 gol melalui Jadon Sancho menit ke-22. Kemenangan ini berdampak besar terhadap hasil sementara.
Man City menjauh dari kejaran Liverpool, sedangkan MU kian terancam gagalnya 4 besar. De Bruyne menyuguhkan permainan level atas di pertandingan ini. Dia diturunkan di sayap kanan, tapi ada di mana-mana karena aktif menjelajah lapangan. Gelandang Belgia ini mencetak 2 gol dan 1 assist. Artinya De Bruyne berkontribusi langsung pada 3 dari 4 gol Man City. De Bruyne membuat total 6 tembakan, 64 sentuhan, 5 umpan kunci, 93% umpan sukses, dan 2 dribble sukses. Peringkat aksinya diganjar 9,9 versi WhoScored, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Pep Guardiola membuat 6 perubahan pada Manchester City 11 untuk derby Manchester. Manajer Manchester City Pep Guardiola telah membuat 6 perubahan pada susunan pemainnya untuk derby Manchester hari Minggu melawan rival sengit Manchester United di Stadion Etihad. The Citizens yang mengalahkan Peterborough United di putaran kelima Piala FA pada hari Selasa akan berusaha untuk unggul 6 poin di puncak Liga Premier dan mengklaim kemenangan kandang pertama mereka melawan Setan Merah sejak November 2018. Bek tengah yang cedera Ruben Dias dan Nathan Ake termasuk di antara pemain yang tidak dipilih sore ini. Sementara Alexander Zinchenko, Fernandinho, Ilkay Gundogan, dan Gabriel Jesus semuanya turun ke bangku cadangan setelah bermain di tengah pekan. Bergabung dengan Stones dan Laporte di pertahanan, Kyle Walker kembali sebagai bek kanan, memungkinkan Joao Cancelo untuk beralih ke bek kiri. Sementara Rodri menggantikan Fernandinho sebagai poros tunggal dengan playmaker Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva bergabung dengan pemain Spanyol itu di lini tengah. Phil Foden yang lahir di Stockport beroperasi di lini tengah dengan 3 pemain pada pertengahan pekan. Tetapi ia mulai di lini depan dengan 3 penyerang sore ini dengan Riyad Mahrez di sayap kanan dan Jack Grealish mulai di sayap kiri. Lulusan Akademi Liam Delap, James McAtee, dan Luke Mbete adalah semua nama di bangku cadangan, seperti Raheem Sterling yang masih mencari gol pertamanya melawan Man United pada upaya ke-24.